Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mbah Wongso Prayoga. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya tidak hanya berdua dengan Bawor, namun malam hari ini saya sudah bisa bersama Mas Doblet dan juga Mas Caplang lagi. Setelah kemarin beberapa hari yang lalu Mas Caplang dan Mas Doblet terkena musibah atau raganya dikuasai oleh jin ifrit atau iblis. Namun alhamdulillah semalam sudah kita berhasil sembuhkan mereka berdua dengan cara-cara yang sudah saya sampaikan di dalam video tersebut. Jadi sekarang tugas kita saat ini sementara ingin mencari mustika Al-Karimah terlebih dahulu teman-teman. Nanti setelah mustika Al-Karimah sudah berhasil kami dapatkan, barulah nanti kami akan mencoba mencari Bang Trimok dan juga Ki Slamet. Lalu yang terakhir Bang Mandor. Kenapa Bang Mandor terakhir? Ya karena sesuai yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga bahwasanya ujian yang sebenarnya dan ujian terakhir itu ya sebenarnya ada di Bang Mandor nanti. Dan yang mungkin tidak enak didengar ya satu hal itu bahwasanya kalau Bang Mandor kuat ya mungkin Bang Mandor bisa bertahan hidup, namun kalau Bang Mandor tidak kuat ya amit-amit nanti Bang Mandor bisa kehilangan nyawanya. Namun kita selalu mendoakan mudah-mudahan Bang Mandor selalu sehat. Amin. Dan mudah-mudahan masih bisa berkumpul dengan kami lagi. Amin. Namun nanti mungkin kalau dalam perjalanan mencari mustika Al-Karimah kok kita bisa bertemu dengan Trimok ataupun Slamet ataupun Bang Mandor, ya mungkin kita akan mengalihkan tugas kita ke Trimok dan Ki Slamet terlebih dahulu. Tapi yang jelas untuk saat ini kami ingin fokus mencari mustika Al-Karimah terlebih dahulu teman-teman. Ya seperti kemarin ketika saya memilih mencari mustika Al-Karimah, namun di dalam perjalanan saya bersama Bawor mencari mustika Al-Karimah, saya bertemu dengan Mas Doblet dan Caplang dalam keadaan yang seperti itu, dan sehingga ya kami menunda mencari mustika Al-Karimah terlebih dahulu dan mengatasi permasalahan yang terjadi pada Mas Doblet dan juga Bro Caplang terlebih dahulu. Dan alhamdulillah keduanya sudah sembuh, sudah normal, dan malam hari ini bisa melanjutkan pencarian mustika Al-Karimah kembali. Ya. Mungkin di sini saya tidak perlu menjelaskan kepada teman-teman kenapa memilih mencari mustika Al-Karimah terlebih dahulu. Kenapa tidak menyelamatkan temannya dulu? Ya mungkin kalau yang mengatakan seperti itu ya itu saya yakin orang-orang yang mungkin baru nonton video ini. Karena kalau teman-teman mengamati, menyimak video awal misi pencarian mustika Al-Karimah dari awal, saya yakin teman-teman semua sudah sangat paham. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua atas respon baiknya di komentar. Dan teman-teman juga yang selalu mendoakan kami pun insya Allah selalu mendoakan teman-teman semua. Iya benar. Baik, mungkin tidak perlu membuang-buang waktu lama di sini. Sebaiknya kita langsung saja melangkah pergi mencari mustika Al-Karimah. Namun sebelum kita pergi, ya seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan, dan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa diberi kelancaran. Amin ya Rabbal. Berdoa mulai. Keluar? Hah? Kenapa sih? Bukan shot? Kuat apa enggak? Kuat ya, kita angkat. Ya. Tos dulu. Wah. Allah. Assalamualaikum. Siapa kau? Kenapa menghadang kami dan menyerang kami seperti ini? Katakan saja mau ini apa?
Apa sebenarnya maumu ini? Katakan. Saya tidak punya banyak waktu di sini untuk menghadapimu. Manusia, kau telah merusak wilayahku. Apa yang saya rusak? Apakah tidak melihat? Mana? Bukankah ini ulahmu? Iya. Saya berbuat seperti ini karena kalian menginjakan kaki di tempat ini. Yaitu kan salahmu. Kenapa harus memakai serang-serang seperti ini? Iya. Kenapa tidak bicara baik-baik saja? Ini salahku. Iya, jelas ini salahmu. Iya. Apakah kau tidak sedikit merasa bersalah telah mengotori tempat ini? Bagian mana yang saya kotori? Apakah kau bangsa manusia? Iya, benar, saya bangsa manusia. Mengaku bahwa diri kalian benar-benar sudah bersih, sehingga kau menginjakan kaki di tempat ini, merasa dirimu tidak membawa kotoran ke tempat ini. Bukan berarti saya merasa paling bersih. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Subhanallah. Bicara saja, jangan sambil menyerang seperti ini. Ini wilayah terserah saya mau berbuat apa. Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Sudahlah, hentikan seranganmu. Kita bicara baik-baik saja. Allahu Akbar. Astagfirullah. Hati-hati war. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Maumu apa sebenarnya? Justru saya yang harusnya bertanya. Kenapa kalian manusia bisa datang ke tempat ini? Ya, perkenalkan. Bagaimana? Tujuan kalian apa? Bisa masuk ke tempat ini? Kalau saya mengatakan tujuan saya, apakah kau mau berhenti menyerang kami seperti ini? Tergantung. Jika niat kalian merusak tempat ini dan membuat ulah di tempat ini, mungkin kejadian yang sudah kau lihat ini hanya sebagian kecil, dan akan kau lihat lagi kekuatan yang akan lebih besar. Baiklah, mungkin tidak perlu saya tutup-tutupi lagi. Kedatangan kami di sini adalah untuk mencari Mustika Al-Karimah. Iya. Dengar baik-baik makhluk. Kau manusia, kemarilah. Saya War, sini war. Jangan jauh-jauh. Kenapa? sungguh menarik sekali. Saya bertemu dengan manusia yang memiliki cita-cita yang teramat tinggi.
Ini bukan cita-cita. Ini hanya sebuah tugas yang harus saya jalani untuk mencari mustika Al-Karimah. Kau mengatakan tugas. Manusia. Saya tahu betul watak dari manusia. Apa yang kau tahu? Manusia berwatak serakah dan ingin menguasai, bahkan dunia pun ingin mereka telan. Padahal mereka sangat mengetahui perut mereka hanya seberapa. Namun begitu angkuh ingin menguasai dunia, dan kau ingin mencari mustika Al-Karimah, ingin memilikinya. Iya, benar. Kenapa? Untuk menguasai dunia ini. Nah, kalau kami mencari mustika Al-Karimah itu memang benar. Dan itu juga sudah saya katakan tadi kepadamu. Tapi kalau untuk menguasai dunia itu tidak benar. Dan kami pun sepertinya tidak mampu untuk menguasai dunia. Dan yang perlu dengan ketahui bahwasanya kami di sini mencari mustika Al-Karimah itu untuk keselamatan jutaan umat manusia. Kau mengatasnamakan umat manusia. Iya, benar. Sungguh saya tidak percaya. Kenapa kau tidak percaya? Karena setiap manusia yang memiliki tujuan, apalagi mereka tahu. Dan kau manusia, walaupun mungkin kau tidak mengetahui semua, atau mungkin tidak mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh mustika Al-Karimah, namun saya yakin kau sedikit demi sedikit sudah mengetahui manfaat dari mustika Al-Karimah dan niat kalian. Sudah saya katakan tadi, dan kau di sini mengatasnamakan umat. Maksudmu kau tidak percaya bahwa kami beralasan seperti itu? Tentu saja. Kau mengira kami mencari mustika Al-Karimah untuk kepentingan diri kami sendiri? Ya. Begini, kalau boleh tahu namamu siapa? Tidak penting. Baiklah. Begini sosok makhluk. Mungkin kalau saya sudah tahu manfaatnya terlebih dahulu, manfaat dari mustika Al-Karimah, dan barulah saya mencarinya, mungkin yang kau katakan bisa benar. Bahwasanya saya mencari karena tahu manfaatnya. Ya. Tetapi yang harus kamu ketahui bahwasanya saya itu mencari mustika Al-Karimah dan kami tidak tahu manfaat mustika Al-Karimah untuk apa di awalnya. Lalu saya cari tahu keberadaannya sehingga saya belajar banyak tentang mustika Al-Karimah, dan kami sampai hari ini meneruskan mencari mustika Al-Karimah benar-benar bukan karena saya awalnya sudah tahu manfaatnya, tetapi benar-benar di awalnya itu memang karena untuk keselamatan umat. Lalu setelah kau mengetahui kekuatan dari mustika Al-Karimah di tengah perjalanan, niat kalian semakin berubah. Dan niat kalian ingin menguasai mustika Al-Karimah dan tidak lagi untuk menyelamatkan umat. Kenapa kau bisa berbicara seperti itu? Saya tahu betul bangsa manusia itu seperti apa. Dan yang lebih penting dan perlu kalian ketahui, saya saja dari dulu sangat menginginkan mustika itu, mustika Al-Karimah. Namun sampai saat ini belum bisa memilikinya. Apakah kau sudah pernah berusaha untuk mencarinya? Tentu saja saya sudah berusaha. Mungkin dari
orang tuamu belum lahir pun, saya sudah mulai mencarinya. Kenapa sekarang tidak mencarinya lagi? Mungkin kau melihat saya tidak mencarinya. Namun, saya sedang berusaha untuk mencari petunjuk bagaimana mendapatkan mustika Al-Karimah. Oh, berarti kau sampai sekarang masih menginginkannya? Ya. Baiklah. Dan kau manusia, saya saja belum sanggup yang dari dulu menginginkan mustika itu. Kau manusia, lebih baik kalian pulang saja. Jangan membuang-buang waktu. Sayangilah dirimu. Sayangilah nyawa kalian. Ya, terima kasih atas sarannya dan nasihatnya. Jenengan mungkin baru pertama kali bertemu dengan kami di sini. Jenengan mungkin sebelum-sebelumnya tidak mendengar bahwasanya ada beberapa manusia yang sedang mencari mustika Al-Karimah, dan manusia-manusia tersebut sudah mengalami berbagai macam ujian dan cobaan. Bahkan sampai malam hari ini pun sebenarnya mereka-mereka ini masih dalam keadaan yang penuh dengan ujian. Kalau kamu pernah mendengar, yaitu kami. Lalu, kau mengatakan hal seperti itu. Lalu kalian menjadi jumawa dan menganggap diri kalian hebat. Sudah melewati perjalanan-perjalanan sebelumnya. Bukan seperti itu. Justru kami menganggap diri kami lemah. Karena apa? Sampai malam hari ini saja saya masih dalam ujian tersebut. Saudara kami 3 sampai saat ini belum bisa berkumpul lagi bersama kami karena kita tidak tahu keberadaannya ada di mana. Ini bentuk pengorbanan kami. Jadi kalau kamu mengatakan saya mencari mustika Al-Karimah untuk kepentingan diri saya sendiri, itu salah. Kami benar-benar berjuang, bahkan sampai mempertaruhkan nyawa kami hanya untuk keselamatan umat manusia. Itu bukan bentuk pengorbanan. Namun, itu sebagai wacana untuk kalian. Agar kalian berpikir. Agar kalian bisa lebih mengambil sikap. Karena perjalanan kalian ini perjalanan yang tidak baik. Kalian sudah dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Namun kalian tetap ngotot ingin mencari mustika Al-Karimah. Ya, karena kami yakin bahwa kami insya Allah akan berhasil untuk mendapatkan mustika Al-Karimah. Dan kami akan berhasil menyelamatkan jutaan umat di luar sana. Manusia memang sangat tamak. Padahal sudah jelas-jelas teman kalian sendiri sudah menjadi korban. Lalu, apakah kau ingin menjadi korban selanjutnya? Jika memang sudah ditakdirkan seperti itu, ya apa boleh buat. Namun yang perlu kamu ketahui dan yang perlu digarisbawahi, bahwasanya justru dengan pengorbanan-pengorbanan yang sudah kita lakukan ini, kami tidak akan mundur selangkah pun. Kami tidak akan berhenti mencari mustika Al-Karimah sampai ketemu. Itu yang harus kau ingat. Pengorbanan kami sudah sangat banyak. Bukan berarti kami sedang perhitungan atau bagaimana. Namun saya tidak ingin pengorbanan yang sudah kami lakukan ini sia-sia. Seperti itu, makhluk. Luar biasa. Namun, kalian tidak melihat diri kalian sendiri. Kalian mungkin menganggap diri kalian yang sekarang masih tersisa merasa sanggup karena masih diberi hidup. Namun saya yakin kalian tidak akan sanggup untuk bisa mencari bahkan mendapatkan mustika Al-Karimah itu.
Begini makhluk, sebenarnya kalau saya mau pergi, saya bisa meninggalkanmu dari awal tadi. Saya bisa menghindarimu untuk tidak berkomunikasi denganmu. Tapi karena saya diserang olehmu, sehingga saya mau tidak mau harus menghadapimu. Tetapi jika pembicaraanmu seperti ini terus, seolah-olah menghina kami, meremehkan kami, ya untuk apa kita teruskan pembicaraan ini? Sebaiknya jenengan kembali ke tempatnya dan saya akan pergi melanjutkan perjalanan saya. Saya anggap saya sudah membuang-buang waktu di tempat ini. Baiklah, jika kau menginginkan hal itu. Namun, perlu kalian ketahui juga. Saya sudah mengetahui kalian berniat mencari Mustika Al-Karimah. Mungkin beberapa sosok di sini sudah mendengar perbincangan kita. Dan di sana nanti mungkin kalian akan mendapatkan hal yang seperti ini kembali. Oh, kalau hal seperti ini memang sudah menjadi makanan kami setiap hari. Karena mereka tidak akan mungkin membiarkan Mustika Al-Karimah jatuh ke tangan manusia. Tapi jika Allah mengizinkan, ya semua yang kau katakan ini tidak ada gunanya. Semua itu tidak akan terjadi. Pergilah jika ingin mati sia-sia. Ya sudah, kalau begitu. Oke teman-teman ya, mohon maaf ini kami mungkin di sini terlalu banyak membuang waktu. Ya memang terus terang saja banyak sekali yang berkomentar katanya terlalu lama, terlalu banyak ngomong, Terlalu bertele-tele itu. iya. Jadi saya juga nggak tahu ya, ini benar-benar mengalir. Terkadang saya tidak sadar bahwasanya ternyata pembicaraan saya ini sudah lama. Ya maafkan saya teman-teman karena terlalu bertele-tele, terlalu mengulur-ulur waktu. Ya sudah, kalau begitu mungkin kita langsung saja lanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan sebuah petunjuk. Amin. Untuk mendapatkan Mustika Al-Karimah. Amin ya Rabbal alamin. Mohon maaf, permisi dengan siapa dan mengapa menghadang perjalanan kami? Kenapa? Apakah kau tidak bisa berbicara atau kau tidak bisa mendengar? Besok. Allahu Akbar. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa kau menyerang saya lagi? Kau tidak mau berbicara, tapi kau selalu menyerang. Bajingan. Kenapa kalian bilang bahwa ini adalah makhluk yang tidak bisa berbicara? Nah, ini udah dijawab sama saudara kecil saya. Ditanya kamu nggak mau jawab, berarti kalau nggak tuli kan bisu. Nah, itu menurut kalian. Ya kenapa tadi kau ditanya diam seperti itu? Enggak. Karena kalian datang pada tempat yang salah. Ya kalau saya salah diingatkan, bukan diserang seperti ini. Manusia sudah terbiasa dengan berpura-pura salah. Kamu sadar atau tidak tadi berbicara apa? Manusia berpura-pura salah. Yang ada mungkin manusia berpura-pura tidak salah, padahal banyak kesalahannya. Tapi itu tidak penting. Sekarang mau kamu apa? Tentu saja diriku menginginkan
kalian pergi dari tempat ini. Padahal saya kalau sudah melewati jalan ini, saya juga pastinya menjauh dari tempat ini. Tapi kau malah menghadang kami. Kenapa? Apa yang ingin kau tahu dari kami? Bukankah dirimu ingin menguji diriku? Allahu Akbar. Begini saja, kau tadi kan menyuruhku untuk pergi dari tempat ini. Ya sudah, kalau begitu jenengan keluar saja, saya mau pergi. Bodoh sekali kau berbicara seperti itu, manusia. Lah terus bagaimana? Kalian bisa sampai di tempat ini. Tentu saja sudah pasti memiliki urusan yang sangatlah penting, bukan? Ya penting atau tidak pentingnya itu urusan kami. Kenapa? Tentu saja diriku tetap akan menghalangi kalian. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Kamu ingin menghalangi kami. Untuk apa? Jujur saja, bukankah kau ingin mengancari Mustika Al-Karimah? Oh, seharusnya kamu dari awal bertanya saja tujuan kalian apa. Jadi kami bisa menjawab dan tidak perlu ada pertarungan seperti ini. Iya, benar. Kau tidak bertanya soal itu. Ya, ya, memang benar yang kau katakan bahwasanya kami sedang mencari Mustika Al-Karimah. Kenapa? Percuma saja. Kalian baru mulai beberapa hari, tapi sampai saat ini masih ingin melanjutkan perjalanan untuk mencari Mustika Al-Karimah. Ya, sampai benar-benar Mustika Al-Karimah kami dapatkan. Tidak mungkin, manusia. Kok tidak usah pergi, di sini saja. Kita bicara baik-baik. Terus kenapa dengan Mustika Al-Karimah? Bukankah kalian mencari mustika tersebut menginginkan agar bisa menjadi kaya? Lalu uang yang berlimpah, harta, tahta, kalian ingin memiliki semuanya, bukan? Memangnya bisa? Tentu saja bisa, manusia. Oh, berarti Mustika Al-Karimah bisa untuk membuat yang memilikinya menjadi kaya begitu? Itu semua sangatlah mudah. Apapun yang diinginkan bagi pemiliknya, dari hal terkecil sampai yang terbesar, sangat mudah untuk bisa didapatkan. Contohnya apakah sudah ada? Tentu saja itu sudah ada. Bolehkah saya tahu? Atau kau bisa menceritakan siapa yang bisa menjadi contoh bahwasanya ketika memiliki Mustika Al-Karimah dia menginginkan kaya jadi kaya, tahta menjadi ya keturutan semuanya? Siapa? Ketika diriku akan menjelaskan semua itu, mungkinkah diri kalian akan lebih menjadi nafsu untuk mendapatkan Mustika Al-Karimah tersebut, bukan? Untuk apa diriku menceritakannya? Kalau begitu untuk apa kau mengatakannya tadi? Kan kamu yang ngomong bahwasanya Mustika Al-Karimah bisa membuat pemiliknya kaya, punya banyak harta, punya banyak uang. Sebenarnya itu sudah satu kata saja, kaya cukup. Tahta mungkin wanita juga ya atau tidak? Tentu saja. Oh, kekuasaan juga? Itu sudah pasti. Oh, begini, justru malah yang saya ketahui tentang Mustika Al-Karimah adalah Mustika Al-Karimah itu adalah batu yang dahulu sering diduduki oleh Nabi Daud yang sebelah. Iya. Nah, untuk bermunajat
Jadi memang tidak salah yang kau katakan, hanya saja kurang tepat. Memang yang kami tahu bahwasanya Mustika Al-Karimah itu dikenal sebagai benda yang mungkin bisa untuk mempermudah kita meminta sesuatu kepada Allah, tetapi bukan karena bendanya, namun karena mungkin keikhlasan kita saat berdoa atau saat berikhtiar, sehingga Allah mengabulkan doa-doa pemilik mustika tersebut. Seperti halnya Nabi Daud ketika bermunajat kepada Allah. Itu menurutmu, tapi kenyataannya Mustika Al-Karimah itu sangatlah kuat, bukan hanya sebatas pelantara. Ya, saya sebenarnya senang mendengar kamu ngomong seperti ini. Berarti harapan bagi yang nantinya memiliki Mustika Al-Karimah, harapannya sangat besar. Tetapi kan tidak perlu diumbar-umbar perkataan seperti ini. Karena apa? Takutnya nanti jikalau ternyata tidak sesuai harapan, nah nanti itu akan mengakibatkan kekecewaan. Jadi sebaiknya ya tidak usah terlalu berlebihan untuk menyanjung sebuah benda atau pusaka. Tentu saja tidak. Diriku sudah mencari Mustika Al-Karimah lebih dari ribuan tahun. Lalu? Tapi sampai saat ini juga diriku tidak bisa untuk mendapatkannya. Bahkan di mana tempatnya pun diriku tidak pernah mengetahuinya. Kenapa kamu tidak bisa mendapatkannya? Ya, karena mustika tersebut sangatlah sulit untuk didapat. Nah, menurutmu kenapa sulit untuk didapatkan? Apakah karena sesuatu yang kamu tidak ketahui atau bagaimana? Diriku tidak mengetahuinya, entah apa yang bisa membuat diriku tidak bisa mengetahui Mustika Al-Karimah berada di mana. Ya, kalau saya memberitahumu, kamu mau mendengarkan atau tidak? Apakah jika kalian memberitahu kepada diriku, apakah kalian bisa dipercaya? Percaya dan tidak percaya itu urusan Anda. Yang jelas saya hanya ingin memberitahu kenapa kau sudah ribuan tahun mencari Mustika Al-Karimah tapi tidak pernah melihatnya, apalagi memilikinya. Nah, saya tahu ini alasannya kenapa kamu tidak berhasil sampai hari ini. Tidak pantas. Tahu atau tidak? Dan pengen tahu atau tidak? Begini, kau tadi ketika mengatakan Mustika Al-Karimah bisa untuk kekayaan, harta tahta, wanita, jabatan, kekuasaan, yaitu yang ditanam di otakmu itu yaitu. Jadi kamu ini mencari Mustika Al-Karimah atas dasar niat tersebut. Iya. Jadi tidak mungkin kamu bisa mendapatkannya. Lain daripada kami, mohon maaf, bukannya kami menilai diri kami sendiri ini baik, tetapi kalau boleh jujur, kami ini mempunyai niat yang baik, bahwasanya kami mencari Mustika Al-Karimah untuk menyelamatkan umat-umat manusia. Iya, Bukan benar. hanya di sini, namun di dunia ini. Menyelamatkan dari apa? Dari berbagai macam bencana yang mengancam, kesengsaraan, dan banyak hal-hal lainnya yang harus diselamatkan dengan Mustika Al-Karimah. Jadi seperti itu. Dan perlu kau ketahui, yang mengatakan seperti ini sumbernya bukan dari saya, melainkan, mohon maaf nih, jangan percaya atau tidak, itu terserah Anda. Kanjeng Sunan Kalijaga mengatakan hal seperti itu. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan hal yang serupa. Jadi kami mengatakan seperti ini atas dasar kita mendapatkan informasi dari mereka, bukan karena kita tahu sendiri, itu tidak. Begini sajalah, mungkin
pertemuan kita diakhiri saja sampai di sini. Karena ini tidak ada faedahnya ini kita berbicara di sini lama-lama. Benar. Saya minta izin kepada jenengan untuk melanjutkan perjalanan, dan saya juga mendoakan jenengan mudah-mudahan di sini tidak terganggu oleh siapapun lagi. Bagaimana? Baiklah. Silakan lanjutkan perjalanan untuk mencari mustika tersebut. Ya. Tapi kami tidak akan pernah tinggal diam. Maksudnya? Tentu saja kami akan selalu tetap berusaha. Bahkan selalu berusaha untuk menggagalkan mustika Al-Karimah jatuh di tangan kalian. Daripada jenengan susah-susah berusaha menggagalkan, mending niatnya diganti. Iya. Doakan kami mendapatkannya. Nanti kalau kami sudah mendapatkannya, kau boleh berusaha untuk Merebut. mengambilnya dari kami. Iya, benar. Apa keuntungannya untuk diriku mendoakan kalian? Ya kalau saya mendapatkan mustika Al-Karimah, kau tinggal dirubah pikirannya. Kamu mikirin bagaimana caranya merebut Al-Karimah dari tangan kami. Iya. Mungkin itu akan lebih mudah daripada Benar. ribuan tahun usaha sendiri tidak berhasil. Baiklah. Mungkin diriku tetap akan tetap teguh pada perkataan diriku. Ya, silahkan, terserah Anda itu. Dan saya ingatkan sekali lagi nih, walaupun ini hal kejahatan, tetapi saya akan meluruskan ini. Seharusnya jenengan tidak perlu mengatakan ini. Kalau jenengan sudah mengatakan seperti ini, ya kami nanti akan lebih hati-hati lagi. Karena sudah mendapat ancaman. Kalau tadi jenengan tidak mengancam, mungkin kami merasa aman-aman saja, malah ternyata ada kamu yang sangat membahayakan diri kami. Sudahlah, kamu keluar saja, saya mau lanjut perjalanan ini. Iya. Sudah, Mas Sofian, langsung saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biksu, teman-teman. Iya, kami sedang melakukan perjalanan untuk hal yang baik menurut kami. Bagaimana jika kita berbicara di sini saja? Jenengan bisa masuk ke raga kami agar kami bisa lebih gampang berkomunikasinya. Apakah jenengan bersedia? Nggih, kalau jenengan bersedia monggo. Terima kasih atas ketersediaan jenengan masuk ke raga sahabat saya ini. Silahkan duduk, biksu. Mohon maaf, mungkin kehadiran saya atau kami di sini mengganggu para makhluk yang ada di sini. Tidak apa-apa, anak muda. Seperti yang jenengan katakan tadi, bahwasanya memang benar kami ini sedang mencari mustika Al-Karimah. Mungkin saya bisa menyebutnya dengan sebutan Bante. Ya, banyak yang mencari mustika ini dengan niat berbeda.
Ada yang ingin kekuasaan, ada yang ingin kekayaan, tapi yang kau inginkan keselamatan umat. Iya benar Bante. Karena dalam Islam kami diajarkan untuk saling tolong menolong, dan saya rasa Mustika Al-Karimah bisa menjadi sarana untuk hal tersebut, Bante. Kau Muslim? Iya, Bante. Saya Muslim. Dan aku penganut Buddha. Tapi tahukah kau, agama adalah sungai yang berbeda, tapi semua mengalir ke samudra yang sama. Masya Allah. Allahu Akbar. Maksudnya dengan bagaimana, Bante? Islam mengajarkan tentang Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, dan Buddha mengajarkan tentang pencapaian pencerahan. Kristen, Hindu, semua punya jalan sendiri. Tapi esensinya tetap sama. Cinta kasih, kebijaksanaan, dan keselamatan. Tapi Bante, bukankah banyak orang yang bertengkar hanya karena perbedaan agama? Itu karena mereka lupa bahwa agama seharusnya menyatukan, bukan memecahkan. Lihatlah, kau dan aku, kau Muslim dan aku Buddha. Tapi kita bisa duduk bersama, berbicara tentang kebenaran. Masya Allah. Jadi seperti itu ya, Bante. Lalu bagaimana dengan Mustika Al-Karimah, Bante? Apakah jenengan juga mengetahui tentang itu? Mustika Al-Karimah bukan sekedar batu. Ia adalah simbol persatuan. Jika kau bisa membawa pesan ini kepada dunia, maka ia akan memberimu kekuatan sejati. Masya Allah. Bante, Ya, bolehkah saya bertanya lebih dalam lagi? silahkan. Masya Allah. Saya ingin bertanya tentang konsep Tuhan dan ketuhanan. Dalam Islam kami meyakini Allah sebagai Sang Pencipta. Ya, Tentunya yang Maha Esa. Tapi dalam Buddha sepertinya tidak ada konsep Tuhan yang sama. Nah, itu bagaimana Bante memahaminya? baik. Benar. Dalam Buddha, kami tidak menyembah Tuhan pencipta seperti dalam Islam ataupun Kristen. Tetapi kami percaya pada hukum alam yang mengatur semesta. Seperti karma dan sebab akibat. Bukankah
dalam Islam juga ada konsep takdir dan kehendak Allah. Itu mirip, hanya bahasanya yang berbeda. Berarti meski cara pandangnya berbeda, namun intinya sama-sama mengakui ada hukum tertinggi yang mengatur kehidupan seperti itu. Ya, tepat sekali jawaban kalian. Kehendak Allah, hukum karma, tapi keduanya mengajarkan perbuatan baik akan membawa kebaikan, dan perbuatan buruk akan kembali sebagai penderitaan. Bante, dalam Islam ada konsep rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Buddha juga mengajarkan cinta kasihnya. Apakah seperti itu? Ya. Kami menyebutkan atau menyebutnya cinta kasih. Buddha mengajarkan bagaimana seorang ibu melindungi anaknya. Demikian pula kita harus mencintai semua makhluk. Bukankah Nabi Muhammad juga bersabda, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Masya Allah, Jangan ternyata mengerti tentang hadis juga. Kebijaksanaan itu milik semua manusia. Iya, benar sekali. Masya Allah. Lalu ini tentang ibadah dan meditasi, Bante. Dalam Islam kami sholat 5 waktu. Sementara umat Buddha lebih banyak meditasi. Apakah tujuannya itu sama, Bante? Ya. Sholat adalah bentuk penyembahan. Dan meditasi adalah bentuk pelatihan pikiran. Tapi keduanya punya tujuan serupa, mendekatkan diri pada kebenaran. Saat kau sholat, kau mengingat Allah. Dan saat kami bermeditasi, kami melatih kesadaran. Bukankah dalam Islam juga ada berzikir, mengingat Tuhan dalam hatinya? Benar sekali, Bante. Zikir juga cara untuk menenangkan hati. Sholat, meditasi, zikir, semuanya alat untuk mencapai ketenangan batin. Berarti di sini simpulannya ya hanya caranya saja yang berbeda begitu ya. Iya. Dalam Buddha, tujuan akhir adalah nibbana, bebas dari penderitaan dan lingkaran kelahiran kembali. Tapi mirip dengan konsep surga dalam Islam. Nibbana juga tentang kebahagiaan tertinggi. Bedanya, kami tidak melihat sebagai tempat, tapi lebih sebagai keadaan batin yang sempurna.
Berarti meski jalannya berbeda, namun ujungnya sama-sama menuju kebahagiaan sejati. Ya, seperti sungai yang mengalir ke laut. Airnya bisa berasal dari gunung yang berbeda, tapi tujuannya satu, samudra kebijaksanaan. Berarti memang benar ya bahwasanya agama itu seperti jari yang menunjuk bulan. Jarinya bisa berbeda tapi bulan yang ditunjuk itu sama. Iya. Berarti jangan terpaku pada perbedaan jari, tapi lihatlah ke arah bulan, kebenaran sejati. Terima kasih sekali Bante, saya akan mengingat pesan-pesan dari jenengan ini dan saya akan menceritakan apa yang malam hari ini terjadi. Karena sebenarnya alasan saya tadi bertanya-tanya seperti itu, dan mungkin masih ada beberapa lagi yang ingin saya tanyakan kepada jenengan, karena ini pengalaman pertama saya bertemu dengan sosok seperti jenengan. Masya Allah. Dan ternyata kalau saya menyimpulkan dari apa yang telah jenengan katakan tadi, ternyata memang benar, keselamatan umat manusia itu dimulai ketika kita saling memahami. Seperti kita ini saling memahami, duduk bersama, tidak ada perselisihan atau pertengkaran. Iya. Jadi seperti itu, saling memahami bukan malah saling menyalahkan. Masya Allah. Bante, Ya, mungkin sebelum kita berbicara lebih dalam lagi, mohon izin bisakah Bante menceritakan bagaimana ajaran Buddha itu lahir dan bagaimana hubungannya dengan sejarah Islam? ajaran Buddha muncul sekitar abad kelima di seberang negeri ini. Diajarkan oleh Siddhartha Gautama setelah mencapai pencerahan. Saat itu masyarakat Hindu dominan dengan sistem kasta yang sangat ketat, dan Buddha datang membawa perubahan spiritual. Semua manusia bisa mencapai kebebasan, tidak memperdulikan kasta. Ya, berarti mirip dengan Islam yang muncul di Arab itu. Kalau saya baca di buku, muncul di Arab itu abad ke-7 Masehi, dan yang saya baca juga di situ mengatakan bahwasanya mengubah sistem kesukuan Quraisy yang feodal. Nabi Muhammad juga menekankan kesetaraan di depan Allah. Kau benar. Kedua ajaran lahir sebagai pembaharu di tengah sistem yang tidak adil. Bedanya Buddha fokus pada pembebasan diri dari penderitaan, dan sementara Islam menekankan ketundukan pada Tuhan sekaligus keadilan sosial. Benar. Begini, Bante, dalam Islam Quran diwahyukan secara langsung pada Nabi Muhammad. Bagaimana dengan ajaran Buddha? Buddha tidak meninggalkan tulisan. Awalnya ajarannya disampaikan dengan lisan, lalu dikumpulkan dalam Tripitaka
oleh murid-muridnya mirip dengan hadis Nabi Muhammad yang awalnya diriwayatkan secara lisan sebelum dibuat tulisan. Ya. Atau yang kita sebut buku, karena tulisan-tulisan tersebut tertulis di buku. Jadi kedua agama punya tradisi kuat dalam menjaga kemurnian ajaran lewat hafalan sebenarnya. Ya, tapi ada perbedaan mendasar. Al-Quran diyakini Muslim sebagai firman Allah yang berbalin kata demi kata. Sementara ajaran Buddha lebih fleksibel. Jangan percaya hanya karena ini kataku. Ujilah sendiri. Oh, berarti dalam Buddha seperti itu. Jangan percaya hanya karena ini kataku, namun harus diuji oleh dirinya sendiri seperti itu. Ini yang masih membuat saya penasaran, Bante, tentang konsep Tuhan dan tanpa Tuhan. Islam sangat tegas tentang keesaan Tuhan, sementara Buddha tidak membahas penciptaan alam semesta. Bagaimana menjelaskan hal ini? Buddha menghindari spekulasi metafisik saat ditanya, siapa pencipta alam? Beliau diam. Bukan karena tidak tahu, tapi karena pertanyaan itu tidak membebaskan manusia dari penderitaan. Fokus Buddha adalah apa yang harus kulakukan sekarang. Berarti tidak, ini mohon maaf, cara gampangannya itu ya tidak perlu memikirkan yang kemarin atau yang besok, tapi pikirkan yang sekarang seperti itu. Tapi kan dalam Islam mempercayai Allah itu sebagai pencipta, justru itulah dasar dari segala ibadah. Ini perbedaan mendasar, tapi lihatlah kesamaannya. Keduanya menolak penyembahan berhala. Buddha menentang dewa-dewi Hindu. Islam menentang penyembahan patung Arab jahiliyah. Mungkin seperti itu, Bante. Saya juga mohon maaf sekali ini, Bante, ya, jika mungkin saya salah dalam berkata, karena ini benar-benar membuat saya penasaran. Karena seperti yang tadi saya katakan, saya baru pertama kalinya ini bertemu dengan makhluk seperti jenengan, dan jenengan saya lihat sangat terbuka dan mau diajak berbicara. Jadi saya mohon maaf jika terlalu banyak bertanya. Ya. Saya mengerti. Mungkin ini ada pertanyaan lagi. Silakan. Kalau di dalam Islam kan punya syariat lengkap. Ada sholat, puasa, zakat. Sedangkan Buddha lebih pada meditasi dan pelatihan pikiran. Jadi apa makna dibalik perbedaan ini, Bante? Islam adalah agama wahyu yang memberi hukum kodrat, dan Buddha lebih seperti guru filosofi yang memberi prinsip umum, jalan tegak, hindari kekerasan, berlebihan maupun kemalasan.
Tapi Nabi Muhammad juga mengajarkan, beliau melarang sikap berlebihan dalam ibadah. Lihatlah, kita menemukan benang merah lagi. Keduanya menolak fanatisme Buddha. Islam dengan umat pertengahan. Buddha dengan jalan tengahnya. Jadi sebenarnya seperti ini, Bante. Aku memperhatikan bahwa Buddha menyebar tanpa kekerasan sambil beradaptasi dengan budaya lokal. Lalu Islam juga menyebar ke Nusantara lewat damai. Tapi di tempat lain melalui penaklukan. Mengapa berbeda, Bante? Buddha tidak punya konsep dakwah wajib. Tapi Islam punya misi rahmatan lil alamin. Apakah benar? Betul. Bedanya dengan Buddha adalah guru spiritual. Sedangkan Nabi Muhammad juga pemimpin politik. Tapi saya pernah mendengar bahwasanya dalam sejarah kerajaan Buddha, seperti contohnya Sriwijaya, juga punya pasukan kan, Bante? Pelajaran terbesar dari sejarah adalah agama selalu suci, tapi pemeluknya tidak sempurna. Lihatlah bagaimana Buddha dan Islam lahir untuk membebaskan manusia. Buddha dari belenggu ilusi, Islam dari belenggu jahiliyah. Masya Allah. Dan ini mengenai soal mustika Al-Karimah yang kami cari, biksu. Sebenarnya seperti apa? Apakah jangan bisa menceritakan atau menjelaskan? Mustika Al-Karimah adalah simbol kebijaksanaan. Dan bawalah pesan ini. Perbedaan jalan tidak harus memecah belah. Selama tujuannya sama, mengangkat derajat manusia. Masalah. Lalu bagaimana lagi? Kau bilang mustika Al-Karimah kau cari untuk keselamatan umat. Tapi apa benar itu niatmu? Atau ada keinginan lain yang tersembunyi? Masalah. Kami benar-benar mencari mustika Al-Karimah ini dengan niat dan tujuan yang seperti di awal, yaitu menyelamatkan umat. Kami tidak pernah berpikir sama sekali untuk niat yang lain, apalagi jika untuk kepentingan diri sendiri. Kami benar-benar tidak memikirkan hal itu. Sebenarnya ya hanya itu alasan kami mencari mustika Al-Karimah, untuk keselamatan umat, bukan untuk kepentingan diri saya sendiri.
Kekuatan mustika Al-Karimah bukan untuk menguasai dunia. Ia cermin dari niat memegangnya. Jika kau tulus ingin persatuan, ia akan memancarkan cahaya kebijaksanaan. Tapi jika dipenuhi dengan keserakahan, apakah benar ia hanya akan menjadi batu biasa yang tidak ada manfaatnya? Benar. Bante, kalau memang mustika Al-Karimah itu begitu penting, di mana tempat mustika Al-Karimah berada? Apakah Bante tahu? Karena saya melihat Bante ini sepertinya tahu banyak tentang mustika Al-Karimah. Apakah jenengan bisa memberitahu kami keberadaan mustika Al-Karimah tersebut? Mustika Al-Karimah sekarang berada di dasar lautan paling dalam, dijaga oleh makhluk suci yang telah ada sejak zaman para nabi. Dasar lautan. Ya. Nah, tapi bagaimana mungkin kami bisa mencapainya ke dasar lautan itu? Masya Allah. Mustika itu tidak bisa diambil dengan kekuatan biasa. Ia hanya akan muncul kepada mereka yang hatinya benar-benar tulus. Dan penjaganya. Maksudnya berarti kita harus benar-benar tulus. Berarti jika memang benar mustika Al-Karimah ada di dasar lautan, mungkin mustika itu ada di suatu tempat di antara dunia nyata dan dunia gaib, Bante. Kau benar sekali. Dan jika memang iya, berarti kita ini harus benar-benar berniat tulus. Dan sebelum kita ke sana, ya seperti biasa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, ya kita ini harus benar-benar membersihkan hati agar bisa masuk ke alam tersebut. Masya Allah. Apakah sebelumnya ada orang, manusia yang pernah mencoba untuk mengambilnya? Banyak orang sebelummu mencoba mengambil mustika Al-Karimah dengan paksa. Mereka hilang ditelan ombak atau kembali dengan akal yang terganggu. Kau harus siap. Ya, saya mengerti. Saya tidak tahu caranya bagaimana untuk mendapatkannya, namun kalau memang benar mustika Al-Karimah ada di dasar lautan, apakah jenengan bisa memberitahu kami di laut mana? Saya tidak bisa memberitahu kalian. Ya, tidak apa-apa Bante. Saya menghargai keputusan jenengan untuk tidak memberitahu kami. Masya Allah. Jadi mungkin saya rasa cukup yang ingin saya tanyakan tentang hal-hal yang tadi sudah kita bicarakan. Sekali lagi saya benar-benar mohon maaf karena mungkin di sini saya terlalu banyak bertanya. Tapi saya ulangi lagi bahwasanya memang karena saya benar-benar
penasaran dan saya ingin bertanya tentang itu, dan alhamdulillah malam hari ini saya bisa bertemu dengan jenengan. Ya, tidak ada salahnya saya bertanya apa yang tidak saya ketahui. Ya, dan mudah-mudahan celotehanku ini ada yang bisa kalian petik dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tentu saja sangat banyak manfaat yang saya dapatkan dari obrolan kita malam hari ini, terutama lontaran kata-kata jenengan yang keluar dari jenengan kepada kami. Kami benar-benar sangat mengagumi jenengan. Jenengan berbeda agama dengan kami, tapi jenengan tadi beberapa kali membuktikan bahwa jenengan tahu beberapa hal tentang Islam, seperti hadis, terus nabi dan lain sebagainya. Tidak banyak makhluk yang seperti jenengan, Bante. Ya. Lalu Bante, mohon maaf ini jika memang benar posisi Mustika Al-Karimah ada di dasar lautan dan jenengan tidak mau mengatakan di laut mana, berarti kira-kira menurut jenengan apa yang harus kita lakukan saat ini? Kalian lanjutkanlah saja. Saya yakin kalian dalam perjalanan di depan nanti akan mulai mendapatkan petunjuk di mana keberadaan Mustika Al-Karimah. Baik, Bante, jika yang jenengan sarankan itu, maka saya akan melakukannya. Ya. Kalau dari saya cukup, Bante, tapi jika jenengan ingin menyampaikan banyak hal lagi, ya kami siap untuk mendengarnya. Ya. Saya ingin berbicara, mungkin ini bisa dikatakan sebuah pesan. Jika kau telah berhasil mendapatkan Mustika Al-Karimah, pergunakanlah dan berikan Mustika Al-Karimah kepada manusia-manusia yang benar-benar tepat untuk memiliki dan menggunakan Mustika Al-Karimah itu. Ya, kami insya Allah paham dengan hal itu dan pastinya kami akan melakukan hal yang seperti itu. Dan tentunya pasti kalian sudah mengetahui, bahkan mungkin mengetahui banyak tentang kekuatan dari Mustika Al-Karimah itu. Iya, Ya, maka dari itu, bijaklah kalian menggunakan Mustika Al-Karimah. insya Allah. Baiklah, saya pergi. Terima kasih. Baik teman-teman ya, tadi mohon maaf sekali. Mungkin teman-teman di sini ada yang mengatakan, ya tuh malah membuang-buang waktu di situ. Mungkin seperti itu, tapi ya saya mohon maaf teman-teman. Memang benar, mungkin bagi sebagian orang mengatakan seperti itu, tapi bagi saya ya kapan lagi ada kesempatan untuk berbicara bersama makhluk seperti tadi itu. Dan ini juga bisa dijadikan pelajaran bahwasanya ya perbedaan agama itu tidak harus bertengkar atau lain sebagainya seperti di dunia nyata kita ini. Ya mungkin hanya itu sajalah yang ingin saya katakan, sampaikan. Yang jelas kita malam hari ini mendapatkan sebuah petunjuk yang sangat luar biasa, bahwasanya Mustika Al-Karimah kita dengar dari biksu tadi berada di dasar lautan, Mas Tobes. Jadi
Tapi kita tadi bertanya di laut mana, tapi beliau tidak mau menjawab. Saya yakin beliau tahu, tapi mungkin beliau merasa tidak pantas untuk mengatakannya. Jadi kita disuruh untuk tetap melanjutkan perjalanan ini saja, dan nanti pasti kita akan mendapatkan petunjuk dari makhluk yang kita temui. Ya udah, mungkin teman-teman ya, cukup sekian. Kita mau beristirahat dulu. Nanti mungkin kalau istirahat cukup, kita akan melanjutkan perjalanan besok pagi. Ya sudah, mungkin teman-teman cukup sekian. Apabila ada salah kata, perilaku ataupun perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita istirahat di sini dulu lah. Ini kayaknya malam hari ini benar-benar lemas sekali nih saya.